Oke, kita sekarang bertemu di pertemuan ke-10, data screening dan transformasi data. Ini adalah lanjutan daripada analisis regresi tadi ya. Oke, pendahuluan sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah screening terhadap data yang diolah. Salah satu asumsi dalam penggunaan statistik parametrik adalah asumsi multivariate normality. Multivariate normality merupakan asumsi bahwa setiap variabel adalah dan semua kombinasi linearnya adalah berdistribusi normal. Jika asumsi ini dipenuhi, maka nilai residual dari analisis juga akan berdistribusi normal dan independen. Asumsi multivariate normality ini tidak dapat diuji langsung seketika karena tidaklah praktis menguji jumlah tak terhingga dari kombinasi variabel normalitasnya. Jadi, asumsi multivariate normality ini berlaku baik untuk distribusi variabel itu sendiri atau terhadap sampling distribution atau mean variable. Dalam ungroup data, jika terdapat multivariate normality, hal ini berarti setiap variabel dengan sendirinya terdistribusi secara normal dan hubungan antar pasang variabelnya adalah linear dan homokedastik. Homokedastik itu adalah varians dari satu variabel adalah sama untuk semua nilai variabel lainnya. Asumsi ini dapat diuji dengan melihat normalitas, linearitas, homokedastisitas dari variabelnya ataupun residualnya. Normalitas. Screening terhadap normalitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariat, khususnya kalau akan terjadi inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar means atau sama dengan 0. Berarti nanti penyimpangannya itu 0 ya. Jadi, salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residualnya. Secara statistik, ada dua komponen normalitas, yaitu skewness dan kurtosis. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. Skewness skewed variabel atau variabel menceng adalah variabel yang nilai mean-nya tidak berada di tengah-tengah distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak daripada suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan kurtosisnya adalah 0. Jika terdapat uji signifikansi Z-skew dan Z-curve adalah menggunakan cara berikut. Nilai Z ini kita bandingkan dengan nilai kristisnya pada untuk alfa 0,01 adalah positif dan negatif 2,58, sedangkan untuk alfa 0,05 nya nilai kristisnya adalah 1,96. Oke, kita juga masih menggunakan variabel yang lama ya, ini cross-sex. Pakai variabel cross-sex 1, dapatkan nilai skewness dan kurtosisnya lah, kira-kira seperti itu. Untuk variabel Ernst dan Watt. Kan begitu ya, untuk variabel Ernst dan Watt. Anda coba pelajari bagaimana melakukannya sesuai dengan langkah-langkah analisis yang ada di sini. Terus bagaimana membaca hasil tabelnya. Nanti tolong hasil tabelnya dituliskan dan Anda jelaskan apa yang bisa Anda dapatkan informasi daripada tabel yang dihasilkan. Yang kedua adalah uji KS. Uji KS adalah untuk mendeteksi normalitas, dapat juga digunakan menggunakan non-parametric statistik atau uji Kolmogorov-Smirnov, biasanya disebut dengan nama KS. H0-nya adalah distribusi secara normal, hipotesis atau HA-nya itu adalah data tidak terdistribusi secara normal. Langkah-langkahnya sudah ada diberikan, tinggal diikutin, juga sama nanti dari tabel hasilnya tolong dijelaskan.
Uji normalitas dengan grafik. Normal tidaknya suatu data dapat juga dideteksi dengan lewat plot grafik histogram. Hanya saja gambar grafik kadang-kadang menyesatkan. Kayak kelihatannya normal, mungkin tidak normal. Oke, langkah analisisnya. Mau buat histogram ini ya. Oke, Ernst dan Watt juga. Jadi kalau misalkan sisanya, kalau tidak hasilnya tidak normal lah kita bilang. Kalau kita tidak normal, itu artinya data itu harus dinormalkan kembali, yaitu ditransformasikan. Untuk menormalkan, kita harus mengetahui bentuk grafiknya dulu. Ada kira-kira 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini mengikuti kaidah yang baik dan benar. Kalau ada yang 6 kayak gini, biasanya bentuk transformasinya udah mengikuti seperti ini. Akar kuadrat, logaritma 10, inverse, SQRT, logaritma 10, dan C per KX. Nah, tinggal ikutin ini. Kalau sudah ditransformasi, mudah-mudahan ya data kamu itu akan normal. Oke, coba ini katanya Ernst ya. Ernst ada mungkin tidak normal, lakukan hal yang sama untuk Watt. Berarti data yang kamu coba tadi itu Ernst sama Watt itu kemungkinan besar adalah tidak normal. Lakukan uji ya untuk Watt dan normal. Oke, sekian dan terima kasih.